Lahan pemakaman khusus jenazah COVID-19 di TPU Pondok Rangon Cipayung, Jakarta Timur kini hampir penuh. Dengan rata-rata 20-an jenazah per hari. Diperkirakan lahan TPU akan penuh 1 bulan lagi. Dalam sepekan, sekitar 200 jenazah COVID-19 dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan di TPU Pondok Rangon. Berjuta-juta hektar telah habis digunakan untuk memulangkan seseorang ke pemiliknya. Namun, mereka masih belum sadar. Setiap hari kita berada di garis antara hidup dan mati. Merasa kuat dan hebat karena masih bisa bersorak-sorai di luaran. Padahal mereka tak tahu, bisa saja itu adalah kali terakhir mereka tertawa bersama orang yang disayang. Pemakaman dengan prosedur khusus yang ketat membuat para keluarga pasien meninggal tidak bisa turut dalam prosesi pemakaman keluarganya secara langsung. Tangisan keluarga yang ditinggalkan menjadi tontonan dalam beberapa bulan terakhir. Tak ada yang menyangka, sebuah virus mampu menutup buku kehidupan kita hanya dalam waktu beberapa bulan. Tidak ada yang ingin keadaan seperti ini. Doa sebelum tidur menjadi sebuah bentuk harapan yang paling dalam. Berharap esok keadaan akan kembali seperti semula. Keinginan yang pupus menjadi makanan setiap hari. Mengikhlaskan jadi satu-satunya jalan keluar. Entah sampai kapan, tak ada yang tahu. Tercatat angka kematian disebabkan COVID di Indonesia per 1 Januari 2021 adalah 751.270 jiwa. Angka itu akan terus bertambah setiap harinya. Dilihat masih banyaknya orang yang mengabaikan protokol kesehatan atau bahkan masih bertanya-tanya, apa COVID ini benar-benar ada? Bulan Maret dikasih tahu ternyata di Indonesia ada yang terinfeksi COVID, kaget banget dan ada rasa takutnya sih. Aku ini tipe orang yang benar-benar strict banget sama protokol kesehatan, bahkan dari awal COVID itu ada di bulan Maret ya. Terus semua kegiatan dirumahkan, itu aku benar-benar nggak keluar rumah kecuali untuk hal yang penting. Bahkan udah hampir setahun ini nggak main sama teman-teman, ya sebisa mungkin untuk menaati protokol kesehatan agar membantu penyebaran COVID ini berkurang. Perasaannya sedih sih, karena gimana ya, saat tahu itu aku benar-benar langsung diem, duduk diem karena dikabarinnya pas banget di saat kondisi Pak Ade itu udah parah ya, udah sesak nafasnya itu sampai harus ada bantuan oksigen untuk dia nafas. Jadi pas tahu ya duduk diem, kaget, sedih, campur aduk sih rasanya. Keadaannya sekarang udah meninggal di tanggal 2 Januari kemarin karena takdir Allah ya, walaupun udah dipasang bantuan dari ventilator dan segala macem, ternyata ya Pak Ade nggak bisa bertahan, jadi dia berpulang. Inggris dan Rusia telah memulai proses vaksinasi COVID-19 pada akhir tahun ini. Sebelumnya Tiongkok juga telah memulai program vaksinasi terhadap jutaan warganya sejak Juli. Indonesia pun akan segera memulai program vaksinasi dengan prioritas pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan dan pelayan publik. Vaksin dianggap sebagai harapan terakhir penuntasan pandemi di Indonesia setelah berbulan-bulan bergelut dengan COVID-19. Vaksin ini diberi nama Sinovac. Rencananya pemerintah akan berikan vaksin gratis ini kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini diumumkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Rabu 16 Desember 2020 silam. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Senang banget karena akhirnya gitu kan ada vaksin juga, walaupun ini juga vaksin sementara dan izinnya pun juga darurat, tapi berharap banget sama vaksin ini semoga benar-benar bisa nuntasin pandemi saat ini dan benar-benar bisa bikin kekebalan tubuh kita naik gitu kan.
ya harapan bisa dibilang sebagai harapan terbesar tuh dari si vaksin inilah, biar untuk membuat keadaan lebih baik lagi. Kemunculan vaksin ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra dari masyarakat. Beberapa menyambut dengan hati senang, beberapa menyambut dengan tolakan. Tanpa disadari, kekhawatiran tersebut menjadi persuasif mengajak sebagian orang yang sepemikiran menolak untuk divaksinasi. Jujur, tanggapan aku lucu sih, karena gimana ya, mereka pun juga berkoar-koar gitu kan, kapan COVID selesai, tapi giliran pemerintah udah nyediain solusinya, udah ngasih vaksin, tapi mereka malah nolak gitu. Pun mereka nolak juga nggak ngasih solusi yang gimana-gimana ke pemerintah, cuma nolak-nolak aja, dan alasannya pun sekarang udah dibantah kan sama MUI misalkan. MUI udah bilang kalau vaksin ini halal. BPOM juga udah lagi dalam proses untuk mengeluarkan izin sementara untuk si vaksin ini. Jadi apalagi gitu alasannya. Vaksin bukanlah obat yang 100% membasmi penyakit. Tetapi, vaksin ialah sesuatu yang membantu kita dalam pembentukan kekebalan pada tubuh dari COVID-19. Seseorang yang telah divaksin tidak akan menimbulkan penyakit ataupun menimbulkan reaksi tubuh yang berat. Sehingga masyarakat tidak perlu resah karena manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit yang terinfeksi karena tidak divaksin. Sesuai dengan 3 poin yang disampaikan oleh WHO, setelah imunisasi maka tubuh akan mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit, melawan penyakit dengan memproduksi antibodi, mengingat penyakit dan cara melawannya. Bila terserang kembali, antibodi dapat segera hancurkan virus atau bakteri sebelum kita jatuh sakit. 3M terdepan, mari mengenali, melawan, dan mengingat agar tidak berpersepsi lain tentang vaksin yang menjadi harapan akhir.